Hari itu, suasana desa Cimalaka yang biasanya tenang dan hanya sesekali terdengar. Suara ayam berkokok mendadak berubah, seperti pasar malam yang penuh keributan. Padahal belum siang, matahari pun masih malu-malu menampakkan cahaya. Tapi sudah banyak orang berkumpul di gang sempit dekat rumah seorang perempuan bernama Siti. Orang-orang berdatangan dari berbagai arah. Ada yang sambil menggendong anak, ada yang masih memakai daster. Bahkan ada bapek-bepak yang masih memakai sarung tanpa sempat mengganti baju. Mereka mengerumuni suatu titik di belakang rumah Siti. Sesekali terdengar teriakan kecil di antara bisik-bisik yang bercampur rasa takut dan rasa penasaran. Di tengah kerumunan itu, ada sebuah panci besar yang terlihat sudah tua. Warnanya kehitaman di bagian bawah akibat sering terkena api. Panci itu terletak begitu saja di atas tanah, dan saat warga berani mendekat sedikit, aroma aneh mulai tercium. Campuran antara rempah-rempah, jeroan, dan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalamnya ada bubur jeroan yang tampak pekat. Namun perhatian warga bukan tertuju pada buburnya, melainkan pada benda-benda kecil yang terlihat di dasar panci. Bentuknya mirip potongan tulang. Tidak ada yang tahu pasti tulang apa itu. Namun bagi mereka yang pikirannya sudah lari kemana-mana, bayangannya justru jauh lebih gelap dari kenyataan. Itu tulang manusia, teriak salah satu warga, seorang ibu-ibu yang terkenal paling gampang panik di kampung itu. Suaranya langsung membuat beberapa orang mundur sambil menutup mulut mereka. Jangan ngomong sembarangan, Bu. Tapi, iya juga ya. Bentuknya kok beda? Jawab warga lain. Mencoba menyangkal, tapi suaranya tak stabil. Lalu ada yang menambahkan dengan nada ketakutan, bercampur semangat gosip. Jangan-jangan itu suaminya Siti sama selingkuhannya. Langsung saja beberapa orang menggangguk, meski mereka juga sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tetapi gosip memang begitu. Kadang lebih cepat diterima daripada fakta. Apalagi kalau bumbunya menarik dan ada sedikit drama rumah tangga di belakangnya. Astagfirullah, ada-ada saja zaman sekarang, gumam seseorang sambil memegang dadanya. Padahal, sampai saat itu tidak ada orang yang benar-benar berani memastikan, tidak ada yang menyentuh panci, tidak ada yang membuka buburnya lebih dalam, dan tidak ada yang memeriksa tulang itu dengan benar. Semuanya hanya mengandalkan perkiraan yang dipenuhi rasa takut dan rasa penasaran. Tapi, namanya juga kampung. Berita bisa menyebar lebih cepat daripada anak kecil kabur setelah memecahkan kaca rumah tetangga di ujung kerumunan. Seorang nenek yang sudah sangat tua berbisik lirih. Dari dulu saya sudah bilang, rumah itu bawa sial. Padahal nenek itu selalu bilang begitu kepada hampir semua rumah di kampung setiap kali ada kejadian aneh. Beberapa menit setelah kerumunan semakin ramai, dari pintu belakang rumah Siti muncul sosok perempuan muda yang mengenakan gamis sederhana warna coklat susu. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang semalaman tidak bisa tidur. Siti awalnya hanya berniat menyapu halaman belakang, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat puluhan pasang mata menatap ke arah rumahnya. Dia terkejut, hampir menjatuhkan sapu yang dipegangnya. Loh, ini kenapa ramai-ramai? Ada apa? Ada? Apa? Tanyanya bingung. Namun sebelum ada yang menjawab, seseorang menunjuk ke arah panci besar itu. Itu, Bu Siti. Itu panci di belakang rumah ibu. Ini panci ibu, kan? Siti mengernyit. Wajahnya bingung, bercampur takut. Dia melangkah lebih dekat, memandangi panci itu lama, sambil mencoba mencari jawabannya sendiri. Astaga, itu panci saya dari mana bisa pindah ke situ? Katanya hampir berbisik, tapi cukup jelas untuk didengar warga yang berada di dekatnya. Orang-orang langsung mulai bisik-bisik lagi. Beberapa bahkan memandang Siti dengan tatapan sinis, seakan-akan ia sudah pasti bersalah. Bagi mereka, kehadiran panci itu sudah cukup menjadi bukti kuat untuk membuat drama besar. Tuh kan,
Dia kaget begitu. Pasti dia tahu sesuatu, kata seorang perempuan yang biasanya paling suka memulai gosip. Ia berdiri dengan gaya sok yakin sambil menyilangkan tangan di dada. Tapi suaminya sudah 3 hari hilang, timpal yang lain. Dan perempuan itu, siapa namanya? Melati, yang katanya sering jalan sama suaminya Siti itu. Dia juga hilang. Tambah seorang bapek-bepak yang sebenarnya tidak suka ikut campur. Tetapi kali ini, diam-diam tertarik juga. Rumor tentang suami Siti, Arman, yang hilang tanpa kabar, memang sudah menyebar sejak 2 hari lalu. Tetapi warga tidak terlalu ambil serius, karena Arman dikenal sebagai laki-laki yang suka pergi tiba-tiba. Kadang pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Namun, posisi Siti semakin terpojok ketika mereka juga tahu bahwa Melati, perempuan yang diduga punya hubungan dekat dengan Arman, ikut menghilang. Bagi warga yang pikirannya cepat menghubungkan berbagai kejadian, panci berisi bubur jeroan itu seakan menjadi jawaban semua misteri. Jangan-jangan, waduh, saya sampai nggak tega ngomongnya, kata seorang ibu sambil menggigit bibir. Tetapi jelas sekali ia ingin tetap melanjutkan. Jangan-jangan tulang di dalam panci itu. Kalian tahulah maksud saya. Beberapa orang langsung merinding, tapi tetap tidak menjauh. Justru semakin ingin tahu, Siti berdiri terpaku. Matanya memerah, napasnya terengah, dan tangannya gemetar. Dia menatap panci itu dengan pandangan kosong. Seolah-olah pikirannya seketika kosong dan penuh sekaligus. Meski dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang berkembang. Apa maksudnya? Apa hubungannya panci ini sama suami saya? Suaranya bergetar. Tidak ada yang menjawab secara langsung. Semua hanya saling pandang, seolah menunggu siapa yang berani bicara duluan. Akhirnya, seorang ibu yang berdiri paling depan berkata dengan nada yang seakan menyalahkan. Ya, kami ini cuma takut, Bu Siti. Soalnya suami ibu hilang. Terus panci aneh ini muncul. Siapa yang gak curiga? Betul, apalagi ada tulang-tulang begitu, tambah yang lain. Siti menelan ludah, mencoba tetap tenang. Tapi saya bener-bener gak tahu apa-apa. Saya juga baru lihat panci ini. Orang-orang tetap tidak percaya. Bagi sebagian mereka, penjelasan Siti terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Apalagi kalau cerita sudah dikaitkan dengan drama rumah tangga. Fitnah bisa mudah muncul. Situasi makin panas ketika seseorang berteriak dari kejauhan, "Ini polisi, harus dipanggil!" Bahaya kalau dibiarkan. Siti langsung semakin pucat. Polisi? Dia bahkan belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi kini dirinya seperti sedang dipojokkan. Warga semakin ramai. Ada yang sengaja merekam dengan handphone. Ada yang menelepon keluarganya untuk menceritakan kejadian itu. Dan ada juga yang sengaja mengajak tetangga karena takut ketinggalan gosip yang sedang panas-panasnya. Bahkan beberapa anak kecil mulai mendekat meski dimarahi orang tuanya. Di tengah suasana kacau itu, Siti hanya berdiri menatap kerumunan, mencoba mencari seseorang yang mungkin percaya padanya. Tapi tidak ada. Bahkan sahabatnya sendiri, yang biasanya selalu ada saat dia sedih, hanya memandangnya dari jauh dengan ragu. Beberapa warga mulai menambahkan bumbu di kepala mereka masing-masing. Kemarin, saya dengar mereka ribut soal uang. Loh, kata seorang laki-laki yang sebenarnya hanya mendengar setengah sisi cerita, tetapi ingin terlihat tahu. Iya, saya juga pernah lihat Siti nangis-nangis di depan rumah. Pasti ada masalah besar, jawab yang lain. Terus tiba-tiba suaminya hilang, selingkuhannya juga hilang. Ya mikirlah, kata seorang ibu sambil mengangguk dramatis. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Siti. Dia ingin membalas, ingin membela diri, ingin menjelaskan apapun agar namanya tidak semakin buruk. Tapi suaranya
tidak keluar. Tenggorokannya seperti terkunci. Panci itu tetap berada di tengah kerumunan, seakan menjadi pusat segala perhatian, pusat segala tuduhan, dan pusat segala ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuhnya, tetapi semua merasa pantas mengomentarinya. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai tertutup awan, seakan-akan ikut menambah suasana muram di gang itu. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun bergoyang ringan. Tapi suasana hati Siti berbanding terbalik. Hatinya seperti diremas kuat-kuat. Dia tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu harus menjelaskan apa. Dan yang lebih menakutkan, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada suaminya. Namun satu hal yang jelas, sejak panci itu ditemukan, hidupnya sudah berubah. Dia berdiri di tengah kerumunan yang memandangnya, seolah ia adalah orang paling bersalah di dunia. Padahal ia pun sama terkejutnya. Nama Siti sudah terlanjur jadi bahan bisik-bisik orang sekampung. Bahkan sebelum polisi datang, sebelum ada pemeriksaan, sebelum ada bukti apapun, masyarakat sudah melabelinya. Seolah-olah semua cerita harus punya pelaku yang jelas. Dan mereka memilih Siti sebagai tokoh utamanya. Dan disitulah penderitaannya baru saja dimulai. Sejak panci besar berisi bubur jeroan itu ditemukan di belakang rumah Siti, suasana desa Cimalaka berubah seperti kampung yang baru kedatangan artis sinetron. Semua orang tiba-tiba merasa punya kewajiban untuk berkomentar, menyimpulkan, atau minimal ikut nimbrung. Dan seperti biasa, yang paling cepat datang bukan polisi, bukan perangkat desa, tapi ibu-ibu kampung yang semangatnya mengalahkan wartawan investigasi. Pagi itu, baru 1 jam setelah keributan di belakang rumah Siti, sekelompok ibu-ibu berkumpul di depan pagar rumahnya. Ada yang berdiri sambil berkacak pinggang, ada yang duduk di bangku kayu dekat pohon jambu, ada yang pura-pura lewat. Padahal berjalan pelan supaya bisa mendengar percakapan. Wajah mereka campuran antara penasaran, takut, dan sedikit terlalu antusias. Pasti ini ulah dia, celetuk seorang ibu yang bajunya sudah lusuh, tapi gaya bicaranya tetap percaya diri. Kan dia sering ribut sama suaminya. Aduh bu, ribut kecil mah, tiap rumah tangga juga ada. Nggak harus langsung mikir ke situ. Timpal ibu lain yang sebenarnya tidak membela, hanya ingin terdengar pintar, tapi kalimat keduanya berubah lebih tajam. Tapi ya aneh juga sih, suaminya kabur sama orang lain. Kok bisa-bisanya sekarang hilang dua-duanya? Beberapa ibu langsung mengganggu seperti menonton ceramah. Ada yang bahkan mendekatkan wajahnya ke pagar, menerawang ke arah pintu rumah Siti, seolah bisa melihat jawabannya di balik kusen pintu yang usang, dari balik jendela. Siti sebenarnya sudah mendengar semua percakapan itu. Suaranya jelas, tajam, menusuk. Dia tidak berniat keluar awalnya, tapi lama-kelamaan suara-suara itu makin kasar dan menyakitkan. Ia menelan ludah, mengusap pipi yang mulai panas, lalu memberanikan diri membuka pintu. Saat dia muncul, suara ibu-ibu langsung mereda, tapi hanya sebentar. Seperti nyamuk yang berhenti bersuara ketika ditepuk, lalu kembali berdenging beberapa detik kemudian. Siti menghela napas sebelum berbicara. Bu, jangan nuduh sembarangan. Saya sendiri bingung, Arman kemana? Ucapannya pelan. Tidak ada nada tinggi, tapi cukup menunjukkan betapa terpukulnya dia. Namun siapa yang mau percaya? Di kampung, suara logis sering kalah oleh suara gosip. Kebenaran tidak selalu menarik, tapi dugaan kejam membuat orang merasa punya cerita baru untuk dibagikan. Ada yang nyeletuk dari belakang kerumunan, suara perempuan tua yang biasanya hanya muncul saat ada hajatan. Jangan-jangan kamu kesel, terus kamu apopen suami kamu. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam dada Siti. Ia mengerjap, menahan bulir air mata agar tidak jatuh. Pipinya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah dan sedih bercampur jadi satu. Ia ingin membalas,
ingin membuktikan bahwa ia bukan seperti yang mereka bayangkan. Tapi lidahnya keluh. Apapun yang ia ucapkan, pasti hanya akan diputar balikan. "Bu, saya nggak pernah macam-macam sama suami saya," katanya setengah bergetar. "Tapi, panci itu di belakang rumah kamu," sahut ibu yang lain. Nadanya sinis, seperti sudah yakin bahwa Siti menyembunyikan sesuatu. "Itu bukan panci saya," Siti menegaskan. "Saya bahkan belum pernah lihat itu." Namun respon warga hanya berupa dengusan tidak percaya. Di kepala mereka, semua puzzle dramatis itu sudah tersusun rapi. Meski sebenarnya potongannya salah semua, Siti mulai merasa linglung. Pandangan matanya buram karena air mata yang ia tahan mati-matian. Dia memeluk dirinya sendiri seperti seseorang yang kedinginan meski matahari sudah mulai naik. Ucapan-ucapan yang datang dari mulut warga makin lama makin kasar, seperti batu kecil yang dilem terus-menerus. "Ya tapi gimana, Bu? Cocok semua waktunya. Suami kamu hilang. Perempuan yang dia sering ajak ngobrol juga hilang. Terus panci ini ditemukan di rumah kamu." Suara itu datang dari seorang ibu yang terkenal paling sering jadi penyebab keributan RT. Siti menggigit bibir, menatap tanah, tidak sanggup menatap mereka satu persatu. "Bu, saya sudah bilang, saya benar-benar tidak tahu soal panci itu," ucapnya putus asa. Di antara kerumunan, ada ibu yang sebenarnya kasihan, tapi takut menentang arus. Dia menepuk bahu temannya pelan dan berkata, "Sudahlah, kita jangan nuduh. Kan belum jelas juga." Tapi bukannya meredakan, justru ada yang menukas. "Udah Bu, jangan bela-bela dia. Nanti kalau beneran salah gimana?" Siti mendengar itu, dan dadanya semakin sesak. Rasanya seperti terjebak di tengah badai tanpa payung. Dan semua orang justru melemparkan batu, bukannya menolong. Ia tahu, kampung kecil seperti Cimalaka memang cepat sekali menyimpulkan sesuatu. Dan sayangnya, ialah yang menjadi target utama kali ini. Dia memandang ibu-ibu itu satu persatu, berharap menemukan satu wajah yang benar-benar percaya padanya. Tetapi tatapan yang ia dapat hanyalah tatapan curiga, ragu, atau bahkan senang, karena akhirnya ada drama besar yang bisa dibicarakan selama beberapa hari ke depan. "Bu, saya cuma mau hidup tenang. Arman hilang. Saya juga bingung. Saya belum tidur 2 malam. Saya cemas. Tapi malah sekarang saya difitnah begini," kata Siti dengan suara hampir pecah. Namun lagi-lagi tidak ada yang peduli pada perasaannya. Ibu-ibu itu lebih tertarik pada kemungkinan bahwa mereka sedang menyaksikan bab pertama dari kisah tragis sebuah keluarga di kampung mereka. Siti memijat pelipisnya, mencoba menahan pusing yang tiba-tiba menghantam. Dia mundur beberapa langkah, tapi tidak bisa masuk ke dalam rumah karena ada beberapa warga yang sengaja menghalangi geraknya. Mereka tidak menyentuh Siti, tetapi berdiri cukup dekat, membuat Siti merasa seperti sedang diinterogasi. Seorang bapak tiba-tiba muncul, ikut nimbrung, meski dari tadi tidak terlihat. Dengan nada sok tahu, ia berkata, "Kemarin saya dengar suara ribut dari rumah ini. Ada lempar-lempar barang gitu." "Itu kucing, Pak," Siti menjawab lemah. "Kucing saya jatuhin piring." Tapi warga langsung menatapnya dengan tatapan, "Ah, masa sih? Ya kamu kan bisa ngarang," sambung bapak itu lagi. Warga lain mengangguk setuju. Kadang orang kampung suka mengangguk bukan karena paham, tapi karena ingin terlihat ikut dalam percakapan. Siti hanya membeku. Semua penjelasan yang ia berikan selalu dipatahkan, seolah-olah ia sudah dinyatakan bersalah, meski belum ada satu bukti pun yang jelas. Padahal, panci itu saja belum diperiksa siapapun. Tidak ada yang tahu tulang apa itu. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya di sana. Tidak ada yang tahu kapan panci itu muncul. Namun, satu-satunya orang yang dianggap paling mungkin terlibat adalah dirinya.
Ia menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak. Meski begitu, ada satu hal lain yang membuat semua ini terasa makin berat. Suaminya, Arman. Waktu menghilangnya Arman memang terasa janggal, tapi Siti masih tidak bisa percaya bahwa warga begitu cepat menghubungkan kejadian ini dengan dirinya. Arman memang suaminya. Meski sering terjadi konflik kecil, meski ada deses-deses bahwa Arman dekat dengan perempuan lain, Siti tetap tidak pernah sekalipun membayangkan hal buruk terjadi pada suaminya. Bahkan, ketika Arman tidak pulang selama 3 hari, ia masih menghibur diri bahwa mungkin Arman hanya sedang emosi atau mungkin sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Tapi sekarang, situasi berubah total. Warga bukan hanya mempertanyakan, tetapi menuduh. Mereka menuduh dengan percaya diri. Padahal, tidak tahu apapun, Siti memejamkan mata ketika ada lagi suara yang mengatakan, suami kabur sama selingkuhan itu satu hal. Tapi sekarang, dua-duanya hilang. Dan panci itu. Ya Allah, ini kok pas banget ya Bu? Makanya, Doratos pula, masa langsung muncul di belakang rumahnya. Aneh banget. Kayak ada yang disembunyiin. Tambah yang lain. Udah Bu, kita cuma khawatir. Kalau beneran ada apa-apa gimana? Kata-kata beneran, ada apa-apa seperti bom yang meledak pelan dalam kepala Siti. Dia membukanya mata perlahan, menatap warga yang kini terlihat semakin agresif. Ia tidak tahu harus membela diri dengan cara apa lagi. Semua argumen terasa sil-sial, karena warga sudah membangun cerita mereka sendiri. Siti akhirnya duduk perlahan di tangga rumah, memeluk lututnya. Ia tidak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Dia hanya ingin semua orang pergi dan memberikan ruang bagi pikirannya yang sudah berkecamuk tanpa henti. Tetapi harapan itu tidak terwujud. Warga justru semakin ramai. Ada yang mulai merekam dengan ponsel, mengomentari dengan suara pelan, tapi tetap terdengar. Aduh kasihan ya. Kalau dia beneran yang salah. Kasihan sih, tapi seram juga. Kalau beneran begitu. Tapi masa tulang di panci itu bisa muncul tiba-tiba. Saya dari tadi mikir, kok diam-diam dia bisa nyimpen panci begitu ya? Dengan kata diam-diam, seakan seluruh kejadian itu adalah rencana yang disusun oleh Siti. Padahal, Siti sendiri bahkan tidak tahu bagaimana panci itu bisa berada di halaman belakang. Siti menatap tanah. Suara orang-orang seperti bercampur menjadi satu dengungan yang menyakitkan telinganya. Ia mulai merasakan ketakutan baru. Bukan takut pada panci itu sendiri, tapi takut pada manusia yang tanpa bukti berani melempar fitnah. Saya mohon, pulanglah dulu. Saya capek, ucap Siti lirih. Namun satu ibu justru menjawab, capek mah capek Bu. Tapi ini masalah besar, kita juga khawatir. Kalau di rumah ibu, ada apa-apa. Betul. Kita wajib waspada. Ini bukan hal kecil. Kalimat itu membuat Siti semakin ingin lari. Namun, ia tetap duduk di situ, mencoba bertahan meski seluruh dunia seperti menudingnya. Ia menatap langit yang perlahan berubah cerah. Ironis. Saat langit tampak makin terang, hidupnya justru terasa makin gelap. Rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung, kini malah terasa seperti kandang yang membuatnya terpojok. Ia merasa sendirian, dan yang paling menyakitkan dari semuanya adalah warga hanya percaya apa yang ingin mereka percaya, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Mobil patroli berhenti tepat di depan rumah Siti. Sirenenya tidak dinyalakan, tapi suara deru mesinnya saja sudah cukup bikin orang-orang makin penasaran. Warga langsung merapat, seperti semut yang menemukan gula. Beberapa anak kecil juga ikut berkerumun dari jauh, tapi langsung disuruh menjauh oleh orang tuanya. 2 polisi turun dari mobil. Wajah mereka serius, tapi tetap sopan. Mereka sudah terbiasa menangani laporan-laporan aneh seperti ini. Tapi, tetap saja, saat melihat panci bubur jeroan besar
yang tergeletak di halaman belakang rumah Siti. Mereka saling pandang dengan alis terangkat. Bukan hal yang biasa menemukan panci mencurigakan seperti itu di tengah kampung. Apalagi isinya bubur jeroan dengan aroma yang aneh dan tulang-tulang kecil entah apa. Siti berdiri di sudut halaman. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Dia tidak habis pikir bagaimana hidupnya yang kemarin biasa-biasa saja, kini berubah menjadi bahan tontonan satu desa. Dia melihat polisi memeriksa panci tersebut, menyentuh isinya dengan alat khusus, mengambil foto, dan bertanya ini itu. Sementara itu, warga makin liar berspekulasi. Dari balik kerumunan, terdengar bisik-bisik yang suaranya lebih nyaring daripada suara orang yang bicara pelan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Panci kayak gitu kan dari dalam rumahnya. Tapi katanya bukan punya dia loh. Alah orang lagi salah, pasti ngeles. Lagian, suaminya hilang 3 hari. Terus perempuan yang digosipin, jadi selingkuhannya juga hilang. Udah jelas banget lah. Ya Tuhan, kalau beneran, kejam banget. Siti menggigit bibirnya kuat sambil menahan air mata. Dia sudah berusaha untuk tetap tenang, tapi beban dari semua tuduhan itu seperti menimpa dadanya tanpa henti. Dia bukan hanya sedih, dia juga takut. Takut terhadap apapun yang sedang terjadi. Sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu ujung pangkalnya. Salah satu polisi kemudian mendekati Siti dengan nada suara tenang. "Bu Siti," katanya pelan, "kami perlu ibu ikut kami ke kantor sebentar untuk dimintai keterangan." Ibu tidak ditahan, hanya dimintai keterangan. Kami harus mengklarifikasi beberapa hal. Siti menelan ludah. Suaranya hampir tidak keluar saat menjawab, Baik Pak. Tapi saya tidak tahu apa-apa." "Kami mengerti," jawab polisi itu. "Justru karena itu, kami ingin mendengarnya langsung dari ibu." Saat polisi menggiring Siti menuju mobil, warga makin berisik. Beberapa bahkan mengeluarkan komentar tidak pantas. "Tuh, dibawa polisi, udah jelas berarti. Fix ini mah pembunuhan." Gak nyangka ya, muka halus gitu. Bener kata orang. Jangan lihat dari wajah. Hinaan itu menusuk hati Siti satu persatu. Dia tidak kuat menahan tangisnya lagi. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Tapi tak ada satupun warga yang berusaha menghentikan tuduhan itu. Tidak ada yang mencoba menenangkan, apalagi membela. Semua tampak menikmati drama yang sedang berlangsung. Seolah-olah mereka sedang menonton sinetron langsung di halaman rumah sendiri. Di dalam mobil polisi, Siti duduk sambil menggenggam ujung jilbabnya. Tangannya gemetar. Polisi yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan. "Ibu jangan khawatir, ini hanya pemeriksaan biasa. Banyak warga yang ketakutan karena rumor. Jadi kami harus menindaklanjuti laporan. Tapi, Pak, saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Saya bahkan nggak pernah lihat panci itu sebelumnya," ujar Siti sambil terisak. "Kami catat semua nanti di kantor," jawab polisi itu dengan nada tenang. Suami saya Pak, Arman. Dia pergi 3 hari lalu." "Enggak, pulang-pulang. Saya juga sudah lapor sama Pak RT." Tapi suaranya melemah. "Kami dengar soal itu juga. Karena itu, kami ingin ibu jelaskan semuanya nanti." Mobil mulai bergerak meninggalkan rumah Siti. Namun bahkan setelah mobil itu melaju, warga masih membicarakan hal itu, seolah mereka sudah punya jawaban atas semua misteri yang bahkan polisi pun belum menyimpulkan apapun. Beberapa warga masih berdiri mengelilingi panci tersebut, menunggu polisi lain mengamankannya. Dari jauh, seorang bapak tua yang jarang ikut campur urusan orang, hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Dia melihat betapa cepatnya masyarakat menarik kesimpulan tanpa tahu fakta. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Dia sudah tahu betul. Kalau dia berbicara pun, tidak ada yang mau mendengar. Sesampainya di kantor polisi, Siti dibawa ke ruang pemeriksaan sederhana. Meja kayu, 2 kursi,
kipas angin yang berputar lambat, dan cahaya lampu putih yang agak redup. Siti duduk di kursi, masih gemetar. Polisi mulai bertanya dengan sangat hati-hati. "Ibu Siti, kami mulai dari hal paling dasar dulu. Ibu kenal panci itu?" Siti langsung menggeleng kuat. "Tidak, Pak. Panci saya cuma punya 2. Yang besar untuk masak sayur, satu lagi kecil buat bikin bubur anak saya kalau masih kecil dulu. Tapi, yang tadi itu, saya belum pernah lihat. Lalu kenapa panci itu ada di belakang rumah ibu?" Itu yang saya nggak tahu, Pak. Saya juga kaget waktu lihat orang-orang sudah ngumpul. Saya keluar lewat pintu belakang. Tiba-tiba panci itu sudah ada di situ. "Baik, lalu kapan terakhir kali ibu melihat suami ibu?" "Arman pamit 3 hari lalu, Pak. Katanya mau ketemu teman lama. Biasanya dia pulang malamnya. Tapi sampai besoknya lagi, dia nggak pulang-pulang. Saya telepon, nomornya mati." "Bagaimana hubungan rumah tangga ibu dengan suami?" Pertanyaan itu membuat Siti terdiam sejenak. Dia tahu hubungan mereka tidak selalu baik. Tapi dia juga tidak ingin membuka aib rumah tangganya. Namun dia sadar, polisi perlu tahu fakta. "Kami sering ribut, Pak. Tapi bukan berarti saya benci dia. Kalau sedang emosi, dia suka pergi keluar. Tapi biasanya balik. Baru kali ini sampai 3 hari. Dan perempuan yang namanya Melati, ibu kenal." Siti tertunduk. Nama itu membuat dadanya kembali terasa sesak. Saya tahu dia. Tapi bukan kenal dekat. Warga bilang, dia dekat sama suami saya. Saya nggak punya bukti apa-apa, Pak. "Pak, ya, saya dengar gosip Melati juga tidak terlihat sejak 3 hari lalu." Siti terkejut. "Maksudnya hilang juga, Pak? Keluarganya bilang sudah 3 hari tidak pulang." "Ada kemungkinan ini hanya kebetulan. Tapi kami harus memastikan semuanya." Siti memejamkan mata. Detak jantungnya berdebar keras. Semakin banyak fakta yang muncul, semakin rumit situasinya. Dia tidak tahu apakah Arman dan Melati benar-benar hilang bersama. Dia tidak tahu apakah suaminya ikut dalam masalah ini. Dan yang paling membuatnya takut, kalau ternyata benar ada sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Namun Siti yakin satu hal, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya seorang istri yang mencari suaminya. Seorang perempuan yang sedang bingung dan ketakutan. Tapi dunia luar tidak tertarik pada kebenaran itu. Warga lebih suka cerita yang dramatis dan ekstrem. Mereka selalu memilih yang paling buruk. Polisi terus bertanya hal-hal dasar lainnya. Siapa yang terakhir melihat Arman? Bagaimana kegiatannya sehari-hari? Apa pekerjaan Siti? Siapa tetangga paling dekat? Apakah ada pintu belakang rumah yang tidak terkunci? Siti menjawab semuanya sejujur mungkin. Tapi semakin banyak dia menjawab, semakin dia sadar betapa rentannya dirinya di mata orang lain. Di luar ruang pemeriksaan, suasana kantor polisi ramai. Banyak laporan hari itu. Dari dompet hilang sampai perselisihan warga. Tapi kasus Siti sudah menjadi perhatian khusus karena keributan yang terjadi di desa. Media lokal bahkan sudah mendengar kabar dan sedang menuju ke lokasi. Sementara itu, di rumah Siti, polisi lain sedang memeriksa seluruh area belakang rumah. Mereka memeriksa jejak-jejak yang mungkin tertinggal. Tetangga masih berdiri menonton dari jarak aman, seakan melihat sebuah tontonan gratis. Siti duduk sendirian di ruang pemeriksaan. Setelah diperiksa selama hampir 1 jam, polisi memintanya menunggu hasil analisis awal dari laboratorium. Panci dan isinya dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka tidak bisa langsung menyimpulkan apapun tanpa hasil laboratorium itu. Namun bagi warga, mereka tidak butuh laboratorium. Mereka hanya butuh cerita untuk dibicarakan. Dan Siti sudah menjadi tokoh utamanya. Hatinya semakin remuk. Tapi yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa ini baru permulaan dari badai besar yang akan menelannya. Udara di ruang pemeriksaan
terasa semakin berat ketika Siti mulai membuka cerita yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Suaranya pelan, kadang gemetar, tapi tetap berusaha tenang. Dia tidak sedang berusaha membela diri. Dia hanya ingin menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan apa yang sudah terjadi di balik rumah kecil yang selama ini dianggap warga biasa-biasa saja. Sebenarnya hidup saya sama Arman jauh dari kata bahagia, Pak, ucap Siti akhirnya. Setelah diam beberapa detik sambil memandangi meja kayu di depannya. Orang-orang kira kami rukun. Tapi enggak, Pak. Polisi yang duduk di depannya mencondongkan badan sedikit, menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa ibu bilang begitu? Tanya salah satu dari mereka. Siti menghela napas perlahan. Arman itu kalau lagi baik, baik banget, Pak. Tapi kalau lagi marah, ya, saya cuma bisa diam. Dia sering pulang larut, kadang gak pulang sama sekali. Alasannya selalu bilang capek. Atau ada kerjaan tambahan. Tapi makin lama, saya tahu itu cuma alasan. Kapan mulai berubah? Tanya polisi lainnya. Sekitar setahun lalu, Pak, Arman mulai sering main ke pasar. Katanya bantu temannya, tapi pulangnya makin jarang tepat waktu. Kadang saya tunggu sampai tengah malam. Dia belum datang. Dan kalau saya tanya, dia malah marah. Lama-lama saya curiga kalau dia dekat sama seseorang. Melati, Siti menunduk. Iya, Pak. Orang-orang di pasar bilang mereka sering kelihatan ngobrol lama. Kadang Arman datang ke lapak Melati, duduk di bangku kecil itu, entah ngobrol apa. Saya tanya baik-baik. Dia bilang, cuma teman. Tapi buktinya, dia makin jarang ada di rumah. Polisi mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Siti. Mereka tidak menunjukkan ekspresi memihak, tidak berusaha menekan, hanya mendengarkan. Namun, dari tatapan mereka, terlihat bahwa kasus ini mulai menjadi teka-teki yang harus dipecahkan dengan hati-hati. Siti melanjutkan, saya jarang ribut sama dia, Pak. Saya bukan tipe yang suka teriak-teriak. Saya cuma memendam. Setiap malam saya mikir, apa salah saya? Apa saya kurang? Saya berusaha jadi istri yang baik, tapi dia makin jauh. Siti mengusap air mata yang mengalir pelan. Tapi walaupun begitu, saya tetap berharap rumah tangga saya bisa baik lagi. 3 hari lalu waktu dia pergi, saya kira dia cuma ngambek. Karena siangnya, kami sempat cekcok kecil soal uang belanja. Itu pun bukan ribut besar, cuma beda pendapat. Dia bilang capek. Saya cuma bilang kalau saya sudah ngurus rumah sendirian. Kapan terakhir ibu lihat dia pergi? Tanya polisi lagi. Pagi, Pak. Dia bilang mau ketemu temannya di kota. Dia cuma bawa tas kecil. Biasanya kalau pergi sebentar, dia begitu. Dan saya percaya. Saya pikir sore bakal pulang. Tapi malamnya nggak pulang. Besoknya juga nggak. Dan nomor ponselnya tidak aktif, Pak. Sejak hari pertama, saya telepon berkali-kali. Tapi selalu mati. Ruangan itu sunyi sejenak. Hanya kipas angin yang berputar lambat. Seolah sedang ikut mendengarkan cerita Siti. Siti kembali melanjutkan. Suaranya semakin berat. Waktu saya dengar Melati juga hilang. Saya makin bingung. Mereka hilang bersamaan. Pak, bagaimana kalau mereka pergi bareng? Apa itu artinya Arman benar-benar ninggalin saya? Atau ada hal lain yang saya nggak tahu? Polisi menatapnya dengan serius, tapi tidak menuduh. Mereka mencoba menyusun puzzle yang masih terpisah-pisah. Jadi ibu membenarkan bahwa hubungan ibu dan suami sedang tidak baik? Tanya polisi dengan hati-hati. Iya, Pak. Tapi bukan berarti saya mau yang buruk-buruk terjadi sama dia. Saya marah. Iya, saya kecewa. Iya, tapi saya tetap sayang. Saya cuma ingin dia pulang dan minta maaf. Terus hidup kami balik seperti dulu. Siti menundukkan kepala lagi. Kalau saya benci dia, saya pasti sudah minta cerai, Pak. Tapi saya bertahan. Polisi kembali mencatat. Baik,
Sekarang tentang panci itu, ibu yakin betul bukan milik ibu? Demi Allah, bukan Pak. Saya tahu semua barang di rumah saya, bahkan panci yang penyok, saya hafal sisinya. Tapi, panci itu, saya belum pernah lihat. Dan saya nggak masak apa-apa 3 hari ini. Saya nggak punya selera makan, karena Arman nggak pulang. Lalu bagaimana, menurut ibu panci itu, bisa ada di belakang rumah ibu? Pertanyaan itu membuat Siti terdiam lama. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Saya nggak tahu, Pak. Mungkin ada yang numpang taruh, mungkin ada yang sengaja, atau mungkin Arman bawa sesuatu sebelum pergi. Saya benar-benar nggak tahu. Salah satu polisi menatapnya tajam. Bukan karena mencurigai, tapi karena mencari celah logis. Pintu belakang rumah ibu terkunci. Biasanya, iya, tapi 3 hari ini saya sering keluar masuk. Jemur pakaian, ambil air. Bisa jadi saya lupa kunci. Jawab Siti jujur. Itu bisa jadi celah, gumam polisi satu lagi. Percakapan berlanjut lebih dalam. Polisi mulai menanyakan hal-hal kecil. Kegiatan harian Siti. Siapa tetangga yang sering lewat belakang rumah? Apakah Siti pernah bertengkar dengan tetangga? Adakah orang yang iri atau benci padanya? Adakah orang yang memiliki akses ke halaman belakangnya? Siti mencoba mengingat satu persatu, tapi tidak ada yang terasa aneh atau mencurigakan. Semua berjalan sebagaimana biasanya, kecuali panci misterius itu. Setelah lebih dari 1 jam diperiksa, Siti mulai kehabisan energi. Dia menyandarkan punggungnya pada kursi, matanya sayu, tapi polisi terus menggali, karena mereka mencoba mencari celah untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada hal lagi yang perlu ibu sampaikan? Hal sekecil apapun, bisa jadi penting. Siti menggeleng pelan. Tidak ada, Pak. Saya cuma takut. Saya takut ada sesuatu yang benar-benar buruk terjadi sama Arman. Tapi saya juga takut kalau orang-orang semakin nuduh saya. Polisi akhirnya menyudahi pemeriksaan sementara. Mereka meminta Siti istirahat sebentar di ruang tunggu kecil. Siti duduk di kursi panjang kayu, sendirian. Dengung kipas angin terdengar samar, tapi pikirannya terlalu berisik untuk bisa diam. Di dalam benaknya, 1000 pertanyaan berputar. Jika Arman dan Melati hilang bersamaan, apakah mereka benar-benar pergi bersama? Kalau iya, kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Kalau mereka kabur, kenapa tidak ada pesan atau kabar sama sekali? Kalau mereka sengaja pergi diam-diam, kenapa panci itu muncul di halaman rumahnya? Dan yang paling menakutkan, jika bukan Arman yang membawa panci itu, lalu siapa? Di luar kantor polisi, suasana desa Cimalaka makin panas. Warga mulai membuat cerita versi mereka sendiri. Ada yang bilang, panci itu memang milik Siti. Ada yang bilang, Siti punya dendam lama. Ada yang bahkan sudah menuduh Siti melakukan hal buruk tanpa bukti apapun. Semuanya tumbuh dari gosip, bukan fakta. Tapi demikianlah masyarakat. Mereka cepat menyimpulkan, lambat mengerti. Sementara itu, polisi sedang menganalisis isi panci untuk memastikan jenis tulang yang ditemukan. Tapi hasil awal itu belum keluar. Mereka hanya bisa menunggu. Siti duduk memeluk dirinya sendiri, menatap lantai yang kusam. Dia merasa seperti sudah dihancurkan tanpa diberi kesempatan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Hidupnya selama ini memang berat, tapi tidak pernah seberat hari itu. Ditambah lagi beban berlapis-lapis. Suami hilang, rumah tangga berantakan, gosip menggunung, panci misterius muncul, warga memusuhi, dan kini ia duduk sebagai saksi utama kasus yang bahkan ia tidak tahu apa awalnya. Di tengah kelelahan itu, Siti hanya bisa berharap satu hal. Semoga kebenaran segera ditemukan, apapun bentuknya. Karena satu-satunya hal yang masih ia punya hanyalah nama baiknya yang perlahan-lahan sedang dicabik oleh taduan-taduan yang bahkan bukan miliknya. Keesokan paginya, kantor polisi sudah mulai ramai.
sebelum matahari naik sepenuhnya. Beberapa petugas baru selesai apel, beberapa lainnya sedang menyelesaikan laporan kasus semalam. Namun di meja penyidik yang menangani laporan dari desa Cimalaka, suasananya berbeda. Ada ketegangan halus, sekaligus rasa penasaran bercampur lega, karena hasil pemeriksaan laboratorium akhirnya datang lebih cepat dari perkiraan. Salah satu petugas datang, sambil membawa map coklat tebal. Ia menyerahkannya kepada penyidik utama dengan wajah serius. "Pak, ini hasil laboratorium yang kemarin," ucapnya. Penyidik itu membuka map perlahan, menatap lembar demi lembar dengan seksama. Namun tak sampai 1 menit. Alisnya terangkat tinggi. Napasnya terhela panjang. "Ini bukan tulang manusia," katanya lirih. "Ini tulang hewan." 2 polisi lain yang berada di ruangan itu langsung menoleh. "Serius, Pak?" "Iya. Tulang hewan, diduga tulang sapi muda atau kambing, bukan manusia. Bahkan bubur jeroannya itu ya, bubur jeroan biasa. Cuma aromanya memang aneh, karena sudah dibiarkan terlalu lama, dan kemungkinan tercampur sisa-sisa kuah basi." Semua petugas di ruangan itu langsung terdiam beberapa detik, seolah pusing memikirkan bagaimana rumor di desa bisa begitu cepat melenceng jauh. Mereka tahu betul bahwa desa kecil punya kebiasaan berlebihan saat membicarakan suatu kejadian. Tetapi kasus Siti sudah terlanjur membesar tak terkendali. Berarti warga bener-bener salah menuduh, gumam seorang polisi. "Bukan cuma salah," tambah penyidik. "Mereka sudah mencemarkan nama baik orang yang bahkan tidak tahu apa-apa." Perasaan lega sedikit muncul, tapi bersamaan dengan itu muncul pertanyaan baru. Kalau tulang itu bukan tulang manusia, dan panci itu ternyata bukan milik Siti, lalu bagaimana bisa panci itu berada di belakang rumahnya? Penyidik berdiri, menutup map, dan merapikan jasnya. "Kita ke rumah Siti lagi. Kita harus selesaikan ini. Sekaligus cari tahu panci itu milik siapa sebenarnya." Sekitar setengah jam kemudian, mobil patroli meluncur menuju desa Cimalaka. Jalanan masih lengang, hanya beberapa pedagang di pinggir jalan yang baru membuka lapaknya. Sesampainya di desa, suasana tampak berbeda dari kemarin. Masih banyak warga yang mondar-mandir, menyebarkan gosip baru. Tetapi kini, lebih banyak yang terlihat canggung ketika melihat mobil polisi masuk lagi saat polisi berhenti di depan rumah Siti. Beberapa warga langsung keluar rumah, pura-pura sedang bersih-bersih halaman. Padahal mereka jelas ingin tahu apa yang sedang terjadi. Polisi mengetuk pintu. Siti membuka dengan wajah yang masih terlihat lelah. Matanya sembab, mungkin karena semalam ia sulit tidur setelah pemeriksaan panjang. "Bu Siti," ujar polisi dengan suara lembut. "Kami ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Siti mematung. Tubuhnya refleks menegang. Takut mendengar kabar buruk. "Hasil pemeriksaan laboratorium sudah keluar," lanjut polisi. Siti menggigit bibir. "Jadi, itu benar. Tulang? Bukan tulang manusia, Bu." Siti langsung menutup mulutnya, menahan napas, lalu mengembuskannya dengan gemetar. "Bukan manusia, Pak?" "Tidak. Itu tulang hewan. Mungkin kambing atau sapi muda." Kedua tangan Siti langsung menutup wajahnya. Suaranya pecah. "Ya Allah. Jadi saya difitnah, Pak? Mereka semua nuduh saya. Sampai saya dibawa ke kantor polisi." Polisi mengangguk pelan. "Kami mengerti betapa beratnya situasi kemarin. Tapi Bu, hasil lab ini membersihkan nama Ibu. Setidaknya dari dugaan sementara." Sebelum Siti sempat merespon, suara langkah cepat terdengar. Seorang lelaki setengah tua, pemilik warung bubur jeroan 4 rumah dari Siti, datang dengan tergesa-gesa. Kemejanya setengah rapi, wajahnya panik. Pak polisi, saya mau bilang sesuatu," katanya. Polisi menoleh. "Ada apa, Pak?" "Itu panci besar yang kalian ambil kemarin." "Itu panci saya,"
katanya sambil menunjuk ke arah belakang rumah Siti. Meski panci itu sudah dibawa ke kantor. Polisi saling pandang. Bapak yakin? Yakin. Pak, itu panci untuk bubur jeroan di warung saya. Seminggu lalu, hilang. Saya kira dicuri pelanggan nakal atau entah siapa yang iseng. Tapi saya lihat fotonya yang dibawa polisi. Itu panci saya, Pak. Penyok di bagian samping. Dan ada tanda bekas gosong yang cuma saya yang tahu bentuknya. Polisi mulai memahami situasinya. Dan tulang-tulang itu sisa bahan makanan, Pak. Biasa saya buang. Kalau nggak dipakai, kadang ditaruh di panci. Sementara sebelum saya bawa ke tempat sampah. Tapi saya buru-buru waktu itu. Karena warung ramai, saya tinggal sebentar. Tahu-tahu panci sudah nggak ada. Siti melongo. Seperti tidak percaya apa yang didengarnya. Warga yang mendengar dari kejauhan mulai berbisik heboh. Berarti panci itu bukan punya Siti? Loh, kalau bukan, terus kenapa ada di belakang rumah Siti? Jangan-jangan ada yang ngerjain. Waduh, bisa kacau ini. Polisi semakin heran. Semua mulai terasa janggal. Dan pertanyaan paling besar muncul di benak mereka. Jika panci itu hilang seminggu lalu dari warung bubur jeroan, kenapa tiba-tiba muncul di belakang rumah Siti? Tepat ketika warga sedang ramai membicarakan hilangnya Arman dan Melati. Apakah ini kebetulan atau ada seseorang yang sengaja menaruhnya di sana? Para polisi kemudian mengajak pemilik warung dan Siti duduk di ruang tamu untuk menjelaskan lebih detail. Beberapa tetangga mulai mendekat, tetapi polisi menghalau mereka agar tidak mengganggu. Pemilik warung berkata, "Saya juga bingung, Bu. Saya nggak pernah naruh panci di sini. Lagian, warung saya di depan sana, kok bisa nyasar ke sini?" Siti menggeleng pelan. Wajahnya masih pucat. Saya bahkan nggak tahu panci itu ada sampai warga ngumpul. Saya keluar rumah karena dengar ribut-ribut. Polisi mencoba menenangkan keadaan. Jadi untuk saat ini, jelas bahwa panci itu bukan milik Bu Siti. Dan tulangnya bukan tulang manusia. Tapi kami masih harus menyelidiki kenapa panci itu ditemukan di sini. Warga yang tadinya begitu berani menuduh, kini terdiam. Beberapa bahkan menunduk malu. Tapi meskipun kebenaran mulai terungkap, beban yang dirasakan Siti masih berat. Dia berdiri sambil memegangi lengannya sendiri. Mencoba menahan rasa sesak di dadanya. "Pak, kalau begitu, kenapa saya sampai dituduh hal-hal yang begitu?" Penyidik menggeleng pelan. "Bu Siti, kami paham ini tidak mudah. Tapi rumor di kampung bisa tumbuh lebih cepat dari fakta. Kami tidak menuduh Ibu kemarin. Ibu tahu itu. Kami hanya menjalankan prosedur." Siti mengangguk. Meski hatinya masih terluka. "Saya mengerti, Pak. Tapi warga nggak mau dengar. Mereka langsung percaya yang terburuk." Pemilik warung ikut bersuara. "Bu Siti, saya minta maaf kalau gara-gara panci saya Ibu kena masalah. Tapi saya bener-bener nggak tahu itu panci saya sampai polisi datang." Siti memaksakan tersenyum kecil. Meski matanya masih berkaca-kaca. "Saya nggak salahin Bapak. Saya cuma capek." Polisi kemudian meminta izin kepada Siti untuk memeriksa bagian belakang rumahnya sekali lagi. Mereka ingin tahu, apakah ada jejak seseorang membawa panci itu, atau ada tanda-tanda seseorang sengaja menaruhnya di sana. Ketika polisi mulai menyisir, Siti berdiri di pintu belakang sambil memeluk dirinya. Ia memperhatikan petugas mencari jejak. Setiap detik yang berlalu hanya membuat pikirannya semakin kalut. Dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah seseorang ingin menjebaknya? Namun sampai petugas selesai memeriksa seluruh area, tidak ditemukan jejak kaki mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda bekas tarikan panci, tidak ada goresan tanah, tidak ada benda asing. Semuanya bersih, terlalu bersih. Salah satu polisi berkata pelan, seolah-olah panci itu muncul begitu saja. Warga semakin bingung, polisi semakin bingung, dan Siti semakin ketakutan.
Pemilik warung kemudian berkata, "Pak, kalau boleh jujur, seminggu lalu juga ada kejadian aneh di warung saya." Polisi menoleh cepat. "Kejadian apa?" "Saya merasa ada yang ngikutin saya pulang. Tapi karena saya pikir cuma perasaan, saya nggak bilang siapa-siapa." Polisi mulai mencatat lagi. "Apakah Bapak melihat seseorang?" "Nggak jelas, Pak. Malam-malam. Gelap. Saya cuma lihat kayak bayangan seseorang ngumpet di samping rumah. Tapi pas saya samperin, nggak ada siapa-siapa." Siti menelan ludah. Suasana seketika berubah mencekam. Meski tidak ada ancaman fisik, rasa misteri yang melingkupi kasus itu semakin kuat. Penyidik kemudian mengarahkan pertanyaan pada Siti. "Bu Siti, 3 hari terakhir sebelum suami ibu hilang, ada orang aneh yang mondar-mondere sekitar rumah?" Siti berpikir keras. "Apa ada yang mengetuk pintu? Ada suara langkah? Ada sesuatu yang berubah?" Dan tiba-tiba Siti teringat sesuatu. Wajahnya langsung memucat. "Pak, saya baru ingat. Malam pertama Arman tidak pulang. Saya dengar suara seseorang di belakang rumah." Polisi spontan bertanya, "Suara apa?" "Seperti ada yang jalan pelan. Gesekan sandal." Saya buka pintu belakang sedikit. Tapi tidak ada siapa-siapa. Polisi saling pandang. Tidak ada bukti bahwa suara itu terkait dengan panci. Tapi semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai mendekati satu bentuk. Pemilik warung kemudian menambahkan, "Pak, berarti bukan cuma saya yang ngerasa diikuti beberapa hari terakhir." Polisi kini punya dugaan baru. Ada kemungkinan seseorang sengaja memanfaatkan gosip warga dan menaruh panci itu di belakang rumah Siti supaya ia terlihat mencurigakan. Tapi siapa yang diuntungkan dari semua ini? Siapa yang ingin menjatuhkan Siti? Atau siapa yang ingin mengaburkan sesuatu? Sementara itu, Siti kembali teringat suaminya. Kemana Arman pergi? Kenapa ia tidak pulang? Apakah dia benar pergi bersama Melati? Atau apakah mereka berdua mengalami sesuatu? Kemunculan panci misterius yang tiba-tiba, hilangnya Arman dan Melati bersamaan, serta rumor yang menggila. Semuanya terasa seperti ada tangan yang sengaja mengatur kejadian-kejadian itu. Tapi siapa dan untuk apa? Siti merasa lututnya lemas. Ia bersandar pada dinding rumah, memegang dadanya yang terasa sesak. Pemilik warung meminta izin pamit setelah memberikan keterangan, dan polisi menjanjikan akan menghubunginya jika perlu tambahan informasi. Rumah Siti akhirnya sedikit lebih tenang, tapi hatinya semakin kacau. Walaupun ia kini terbebas dari tuduhan mengenai panci itu, misteri yang mengelilinginya justru menjadi semakin gelap. Suaminya masih hilang, Melati tidak muncul, rumor belum sepenuhnya padam, dan seseorang, entah siapa, telah menaruh panci itu di belakang rumahnya. Polisi menutup pemeriksaan siang itu dengan satu kalimat yang membuat Siti semakin tidak bisa tidur. "Bu, kemungkinan besar ada seseorang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Kami akan cari tahu siapa, tapi mohon hati-hati. Ini bukan panci biasa yang tersasar." Siti memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan. Dan mungkin Arman serta Melati menghilang bukan hanya karena urusan rumah tangga. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang bergerak dalam gelap, mengincarnya tanpa ia sadari. Begitu matahari mulai turun perlahan di balik bukit kecil di Cimalaka, suasana desa yang biasanya adem mendadak dipenuhi bisik-bisik baru. Orang-orang yang tadinya sibuk mengurus kesalahpahaman mengenai Siti, kini mulai membicarakan sesuatu yang lebih aneh, lebih mengejutkan, dan lebih tidak masuk akal. Menurut sebagian orang, polisi yang sejak pagi mondar-mandir akhirnya menemukan titik terang, dan hasil penelusuran itu berubah menjadi kabar yang menyambar warga seperti petir.
Waktu itu, Siti sudah pulang dari kantor polisi. Ia duduk diam di kursi kayu ruang tamunya yang sederhana. Tatapannya kosong, tubuhnya lelah, tapi bukan sekadar lelah fisik, lelah batin. Lelah jiwa. 3 hari dihantam gosip, tuduhan, hinaan, dan fitnah itu membekas sangat kuat. Bahkan meski polisi sudah menjelaskan bahwa tulang dalam panci itu bukan tulang manusia, hatinya masih digelayuti rasa takut. Ia takut ketemu warga, takut mendengar bisikan dari belakang punggungnya, takut anak-anak kecil nanti mengejek anaknya kalau suatu hari ia punya anak. Sementara itu, polisi kembali memeriksa sekitar rumah Siti. Mereka mencari apakah ada jejak lain, benda lain, atau petunjuk apapun yang bisa menjelaskan bagaimana panci besar milik warung bubur jeroan bisa muncul begitu saja di belakang rumah Siti. Halaman belakang rumah itu tidak luas, rumput liar tumbuh tidak merata. Beberapa pot bunga plastik dipenuhi lumut, dan sudut paling kanan dekat pagar bambu terlihat sedikit lembab karena sering tergenang air hujan. Seorang polisi melihat tanah yang seperti terinjak seseorang. Jejaknya kecil, tidak banyak, tapi cukup jelas kalau diperhatikan dengan teliti. Dari situ, polisi mulai menebak kemungkinan. Panci itu sengaja diletakkan. Tidak mungkin jatuh sendiri, tidak mungkin tertiup angin, apalagi panci itu besar dan berat. Orang yang memindahkannya pasti tahu posisi tepat yang bisa memicu kecurigaan. Sementara itu, warga mulai berkumpul lagi, tapi kali ini bukan untuk menuduh Siti. Mereka datang karena penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun polisi menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Warga akhirnya hanya berdiri di pinggir jalan, saling berbisik. Apa mungkin ada yang sengaja mau ngejebak Siti? Suara seorang bapak mulai muncul. Tapi siapa? Dan kenapa? Sahut yang lain. Bisik-bisik itu makin banyak, makin liar lagi. Meski begitu, kali ini bukan Siti yang disalahkan, tapi orang iseng yang membuat onar. Saat polisi terus menelusuri, muncullah nama seseorang dalam catatan kecil percakapan warga. Rina. Rina adalah tetangga yang rumahnya hanya berjarak 1 rumah dari Siti. Orangnya dikenal ramah saat ada banyak orang, tapi sering menusuk dari belakang. Tetangga yang enggak jelas apakah dia benar-benar baik atau cuma pencitraan. Yang pasti, ia paling cepat dalam menyebarkan gosip di kampung itu. Polisi kemudian memanggil Rina ke pos ronda, tempat warga biasanya kumpul. Karena di sana lebih mudah menghindari kerumunan. Ketika Rina datang, wajahnya tampak biasa saja, sedikit penasaran, sedikit defensif, tapi tetap tersenyum tipis kepada para petugas. "Bu Rina," kata salah satu polisi dengan nada tenang, "kami ingin bertanya beberapa hal." Rina mengangguk, duduk di kursi plastik yang disediakan. "Kami dapat informasi bahwa panci yang hilang dari warung bubur itu ditemukan di belakang rumah Bu Siti. Ibu tahu sesuatu soal itu?" Rina menggeleng cepat. "Enggak, Pak. Saya juga kaget. Saya malah yang pertama bilang ke Bu Rani kalau ada panci aneh di belakang rumah Siti." Polisi bertukar pandang. Sikap Rina terlalu cepat menjawab, seakan sudah menyiapkan jawaban sebelum pertanyaan muncul. "Kami temukan jejak kaki kecil menuju lokasi panci itu diletakkan," ujar polisi lainnya. Rina tersentak sedikit, tidak banyak, tapi cukup untuk memancing kecurigaan. Tangannya yang sedari tadi memegang tas kecil tiba-tiba gelisah. Ia menarik resletingnya berulang-uling. "Jejak kaki orang dewasa, Bu," lanjut polisi itu, "dan ukurannya mengarah pada perempuan." Rina menelan ludah, kulit wajahnya mulai pucat. "Itu bukan saya, Pak. Banyak perempuan di kampung ini, tapi hanya sedikit yang kakinya berukuran seperti ini," jawab polisi sambil memegang penggaris kecil yang digunakan untuk mengukur jejak tadi. "Kami hanya ingin memastikan Ibu keberatan kalau kami mencocokkan ukuran kaki Ibu?" Rina langsung panik. "Kenapa harus saya, Pak?
Saya nggak ada hubungannya sama panci itu. Kemudian, polisi mengeluarkan satu kalimat yang membuat Rina membeku. Kami sudah tanya pemilik warung bubur. Dia bilang, 3 hari sebelum pancinya hilang, ada seseorang yang bertanya soal bagaimana dia mengolah jeroan, bagaimana dia membersihkan tulang, dan bagaimana tulang sisa dibuang. Pemilik warung bilang, orang itu adalah ibu. Rina tidak bisa lagi mengelak, wajahnya semakin pucat, dahinya berkeringat, dan suara napasnya memburu. Warga yang melihat dari jauh sudah mulai heboh. Meski mereka tidak mendengar percakapan persisnya, Rina akhirnya gelagapan. Sebelum akhirnya berkata lirih, "Pak, saya cuma, ya Allah, saya cuma, Bu Rina, kalau ibu mau jujur, lebih baik katakan sekarang. Ini demi kebaikan semuanya." Rina menghapus air matanya yang mulai jatuh. Tiba-tiba saja tubuhnya melemas. Seperti orang yang sudah kalah sebelum pertarungan dimulai. Ia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Lalu akhirnya suara itu keluar. "Iya Pak, panci itu saya yang pindahkan." Semua polisi hening sejenak. Bahkan warga yang hanya melihat dari jauh pun merasakan ketegangan itu. Salah satu polisi bertanya perlahan, "Kenapa ibu melakukan itu?" Jawaban Rina tidak muncul secepat sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghapus air mata, dan mencoba bicara lagi. Saya sudah lama iri sama Siti, Pak." Kata iri itu langsung membuat suasana jadi aneh. Bahkan angin siang yang tadinya bertiup pelan terasa berhenti sesaat. "Iri pada apa?" tanya polisi lagi. "Pada semuanya," jawab Rina lirih. "Pada bagaimana warga lebih percaya Siti. Pada bagaimana kepala desa pernah kasih bantuan modal ke dia. Pada bagaimana orang sering bilang, Siti itu perempuan sabar." Saya muak dengarnya. Muak, ia mengusap wajahnya dengan gerakan gemetar. Waktu saya tahu pancinya hilang dari warung bubur, entah kenapa, kepikiran buat naruh di belakang rumah dia. Saya cuma mau warga ilfil sama dia. Biar usaha kesil-kasilan yang dia rintis itu sepi. Biar dia ngerasain pahitnya dijauhi orang. Cuma itu, Pak. Saya nggak ada maksud jahat lain. Saya nggak nyangka bakal jadi heboh begini. Polisi saling berpandangan lagi. Meski motifnya bukan untuk mencelakai secara fisik, tapi dampak dari tindakannya jelas sangat merusak. Ia sengaja memulai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. "Tahu nggak, Bu?" kata polisi perlahan. "Yang ibu lakukan bisa kena pasal. Ini perbuatan yang merugikan orang lain dan menimbulkan keresahan warga." Rina kembali menangis. "Saya menyesal, Pak. Saya benar-benar menyesal." Namun, penyesalan itu terlambat. Berita tentang pengakuannya cepat menyebar. Warga yang tadinya mudik ke rumah masing-masing untuk beristirahat sore, tiba-tiba kembali keluar, berkumpul, dan membicarakan hal ini dengan suara ribut. Mereka terkejut, marah, dan malu. Malu karena terlalu cepat percaya pada gosip. Malu karena ikut menuduh Siti tanpa bukti. Ada yang menggoyang-goyang kepalanya sambil berkata, "Astagfirullah, iri hati bisa sebegitunya ya." Ada yang lain berkata, "Kasihan Siti, dihina kayak gitu, padahal dia nggak salah apa-apa." Malam itu, kabar tentang Rina menyebar bukan hanya di kampung kecil itu, tapi juga ke daerah sekitar, di warung, di masjid, di lapangan, bahkan di grup WhatsApp RT. Semua orang membicarakannya. Mereka terperangah dengan fakta bahwa sebuah panci bubur jeroan bisa memicu kegaduhan sedemikian rupa hanya karena rasa iri satu orang. Sementara Rina dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Warga semakin ramai berkumpul di sekitar rumah Siti. Tapi kali ini mereka tidak datang dengan tuduhan, melainkan dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Mereka ingin meminta maaf, tapi tidak tahu cara memulainya. Ada yang berdiri canggung di depan pagar. Ada yang bolak-balik, mengintip dari balik pohon.
Ada juga yang hanya duduk di teras rumahnya, sambil memikirkan bagaimana mereka ikut berperan membuat Siti menderita. Siti sendiri, malam itu duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Ia memandang pintu depan yang tertutup perlahan, merasakan hawa dingin yang merayapi lantai tegel tua rumahnya. Meski polisi sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, hatinya tidak serta-merta lega. Fitnah itu terlalu besar, terlalu menyakitkan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang berubah. Siti merasa bahwa kebenaran akhirnya muncul, bahwa meski prosesnya panjang dan menyayat hati, sesuatu yang gelap akhirnya terbuka. Ia hanya bisa menatap langit-langit rumahnya dan berkata dalam hati, "Ya Allah, semoga habis ini semua selesai." Tapi ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Gosip bisa hilang, tapi bekasnya tidak semudah itu terhapus. Siti harus menghadapi kenyataan pahit bahwa nama baiknya pernah dicoreng sedalam itu. Dan orang yang melakukannya justru tetangganya sendiri. Malam semakin turun, suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Desa Cimalaka terasa sunyi, tapi tidak benar-benar tenang. Ada rasa canggung yang menggantung di udara. Ada penyesalan yang belum terucap. Ada luka yang belum sembuh. Dan ada kebenaran yang baru saja terungkap, kebenaran yang membuat semua orang sadar betapa kejamnya hati manusia saat dikuasai iri. Pagi itu, setelah semalam heboh dengan pengakuan Rina, suasana desa Cimalaka berubah menjadi campuran antara canggung, malu, dan lega. Orang-orang yang kemarin berteriak keras, menuduh Siti tanpa ampun, kini berjalan dengan langkah pelan, seperti merasa beban besar menempel di punggung mereka. Mereka tahu, hari itu mereka harus melakukan sesuatu yang sulit, tapi wajib meminta maaf. Sementara itu, Siti duduk di teras rumahnya dengan segelas teh hangat yang sudah mulai dingin. Ia memandangi halaman depan rumah yang biasanya sepi, kini terasa seperti panggung besar yang sedang menunggu pertunjukan dimulai. Hatinya belum tenang. Masih tersisa rasa perih yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah pada siapapun, tapi luka akibat fitnah itu dalam dan membekas. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki mulai terdengar dari arah jalan. Pelan, ragu-ragu, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia sedang berjalan menuju rumah atau menuju penyesalan. Saat Siti menoleh, ia melihat beberapa ibu-ibu yang dulu paling keras menghina dirinya, kini berdiri canggung di depan pagar. Ada Bu Rani, ada Bu Ningsih, ada Bu Erno, orang-orang yang dulu mulutnya lebih tajam dari sembilu, yang kemarin bahkan berteriak, jangan-jangan Siti bunuh suaminya. Sekarang, ketiganya berdiri menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue. Siti menghela napas, meletakkan gelas tehnya, lalu bangkit. Ia membuka pagar dan mempersilakan mereka masuk. Silakan Bu. 3 perempuan itu langsung kikuk. Mereka saling pandang, menelan ludah. Lalu Bu Rani yang paling tua akhirnya maju duluan. Suaranya pelan, serak, seperti orang yang malu dengan dirinya sendiri. Siti, Bu minta maaf ya. Nah, ucapan itu membuat 2 ibu di belakangnya ikut menunduk lebih dalam. Saya juga salah, Teh, kata Bu Ningsih. Kita semua kebawa emosi. Kita dengar gosip, kita langsung percaya. Harusnya kita tanya dulu ke kamu. Iya, Ti, sambung Bu Erna. Saya nyesel banget kemarin ngomong yang enggak-enggak. Saya cuma, ya, kebawa suasana. Siti mendengarkan semuanya dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak menunjukkan senyum. Wajahnya datar. Suaranya lembut namun dingin ketika akhirnya ia bicara. Bu, saya terima maafnya. Kita semua manusia, kita bisa salah. Tapi, jujur, saya sedih. Kalimat itu membuat ketiga perempuan itu terdiam.
Sesaat, suasana terasa seperti berhenti bernapas. Sedih karena ternyata lebih mudah bagi orang untuk nuduh daripada memahami. Lanjut Siti perlahan. Matanya menatap mereka satu persatu. Saya nggak bilang saya ini orang baik. Saya cuma ingin hidup tenang. Tapi ternyata cuma karena satu panci. Nama baik saya bisa hancur begitu mudahnya. Tidak ada yang bisa membalas perkataan itu. Ketiga ibu itu hanya bisa menunduk makin dalam. Mereka tidak menyangka Siti akan bicara seperti itu, bukan marah, bukan teriak, tapi menegur dengan cara yang jauh lebih menusuk. Setelah itu, lebih banyak warga berdatangan. Ada bapak-bapak, ada remaja, ada ibu-ibu lainnya. Semua datang dengan wajah yang sama, menyesal. Mereka meminta maaf satu persatu, dan Siti menerima semuanya. Meski hatinya belum benar-benar pulih, hingga akhirnya datang seseorang yang tidak ia sangka. Bu Rina meski ditemani polisi. Rina datang bukan dengan pakaian rapi seperti biasanya, melainkan dengan wajah sembab, rambut berantakan, dan langkah gontai, seperti orang yang sudah kehilangan fondasi hidupnya. Saat matanya bertemu dengan mata Siti, tubuhnya langsung gemetar. Ia tidak bisa menatap lama-lama. Rina berdiri tepat 2 meter di depan Siti. Lalu ambruk berlutut, Saya minta maaf. Saya salah. Saya bodoh. Saya termakan iri. Siti terkejut melihat Rina sampai bersimpuh. Polisi di sebelahnya hanya berdiri, memberi ruang pada mereka untuk bicara. Warga yang menonton dari jauh ikut diam. Rina menangis keras. Tangisnya pecah seperti air bah. Aku cuma merasa hidupku selalu kalah sama kamu, Kamu dikasih bantuan desa. Kamu dipuji orang sebagai perempuan sabar. Aku benci dengarnya. Aku benci lihat kamu kuat sementara aku selalu merasa paling susah. Rina menunduk makin dalam. Aku salah besar. Fitnah ini kebangetan. Aku udah keterlaluan. Aku siap tanggung hukumannya. Tapi, aku mohon, maafin aku. Siti menatap Rina lama sekali. Hatinya berkecamuk. Ia tidak pernah mengira bahwa orang yang selalu tersenyum padanya, yang selalu menyapa ramah setiap lewat depan rumah, adalah orang yang menusuk paling dalam. Tapi ketika melihat Rina menangis seperti itu, Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menarik napas panjang. Rina, aku bukan malaikat. Aku juga pernah iri sama orang. Tapi, yang kamu lakukan hampir menghancurkan hidupku. Kamu tahu itu? Rina mengangguk sambil menangis sesenggukan. Tahu banget. Aku nyesel, Aku nyesel setengah mati. Siti memejamkan mata sejenak, lalu membuka mereka perlahan. Aku maafin kamu, Rin. Tapi soal hukuman, itu bukan urusanku. Semua ada konsekuensinya. Jawaban itu membuat Rina kembali menangis. Polisi kemudian membawanya kembali untuk proses hukum. Dan warga mulai bubar perlahan. Tapi percakapan itu meninggalkan jejak yang dalam di hati semua orang yang menyaksikannya. Hari-hari berikutnya, suasana desa kembali berubah. Namun kali ini bukan dipenuhi kecurigaan, melainkan rasa sungkan. Orang-orang memperlakukan Siti jauh lebih hati-hati. Ada yang membawakan makanan, ada yang menawarkan bantuan membersihkan rumah, ada yang diam-diam meninggalkan sembako di depan pintu. Tapi Siti tidak butuh semua itu. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan. Lucunya, usaha kecil Siti warung kue basah yang dulu sering diremehkan kini malah jadi ramai. Banyak orang datang membeli. Sebagian karena benar-benar suka, sebagian lagi karena merasa bersalah. Tapi Siti tetap melayani semua dengan sopan. Meski ia tahu mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya ikut-ikutan, di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang akhirnya terjawab. Kabar tentang Arman dan Melati. Polisi di luar kota menemukan mereka di sebuah penginapan kecil. Ternyata mereka memang kabur berdua, tanpa niat memberitahu siapapun.
Ketika polisi memberitahu Siti, ia hanya diam sejenak, lalu mengangguk. Kalau seseorang rela pergi tanpa penjelasan, kata Siti pelan, pada dirinya sendiri, berarti dia memang tidak pantas dipertahankan. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak juga lega. Ia hanya merasa seperti melihat sesuatu yang sudah ia curigai sejak lama. Akhirnya muncul ke permukaan. Arman bukan lagi masalahnya. Hidupnya terlalu berharga untuk digantungkan pada seseorang yang tidak menganggapnya cukup. Hari demi hari berlalu, dan lambat laun, Siti mulai benar-benar bangkit. Ia memperbaiki warungnya, menata ulang rumahnya, menanam tanaman baru di halaman belakang yang dulu jadi tempat warga menemukan panci itu. Ia mulai menata hidupnya, sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru, tapi stabil. Yang mengejutkan adalah bagaimana warga kini memandang Siti. Dari yang dulu menuduh, kini mulai menghormati. Dari yang dulu meremehkan, kini menjadikannya inspirasi. Banyak ibu-ibu datang padanya untuk curhat, meminta nasihat, bahkan sekadar bercerita soal kehidupan rumah tangga mereka, di warung, di pinggir jalan, atau saat ia berbelanja ke pasar. Orang-orang menyapanya dengan hormat. Siti tidak pernah meminta itu semua, tapi hidup memberikannya sebagai hasil dari bagaimana ia menghadapi cobaan tersebut. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan keteguhan. Desa Cimalaka pun perlahan-lahan mempelajari sesuatu dari kejadian menghebohkan itu. Mereka kini lebih berhati-hati dalam menyebarkan gosip, lebih berhati-hati sebelum menghukum orang tanpa bukti, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang bisa menghancurkan nama baik seseorang. Warga sering mengingat kejadian itu dalam obrolan santai mereka. Ingat nggak, waktu itu semua orang salah kaprah gara-gara panci jeroan. Iya. Astagfirullah. Malu kalau ingat. Kasihan Siti waktu itu. Tapi dia kuat banget ya. Salut saya. Perlahan, kejadian itu menjadi semacam pelajaran besar. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka. Bukan dengan nada menakutkan, tapi sebagai peringatan. Jangan gampang nuduh orang. Jangan ikutan gosip. Sekali kamu lempar fitnah, itu bisa merusak hidup orang lain. Siti sendiri tidak pernah bangga dengan apa yang terjadi, tapi ia bersyukur karena bisa melewati semuanya tanpa kehilangan dirinya. Ia kini menjadi sosok yang disegani, bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena ketangguhannya menghadapi badai hidup yang begitu kejam. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan angin berhembus lembut, Siti duduk di teras rumah sambil melihat tanaman barunya. Ia tersenyum tipis saat melihat bangga-bangga kecil mulai bermekaran. Rasanya seperti melihat hidupnya sendiri yang perlahan tumbuh kembali. Ia menyesap teh hangat, lalu berkata dalam hati, hidup ini memang gak selalu baik, tapi kalau kita bertahan, suatu hari pasti ada cahaya yang datang. Dan begitulah cerita itu ditutup, bukan dengan tangisan, bukan dengan teriakan, tapi dengan pembelajaran yang mengakar dalam di hati seluruh warga Sumedang. Kejadian itu akan selalu diingat sebagai contoh betapa cepatnya kecurigaan bisa membunuh nama baik seseorang dalam sekejap, dan betapa kuatnya seseorang bisa bangkit setelah dihancurkan oleh fitnah. Dan nama Siti, yang dulu sempat dilempar ke jurang kehinaan oleh gosip kejam, kini berdiri tegak sebagai simbol ketabahan, keteguhan, dan inspirasi bagi banyak orang.